Perkenalkan, nama saya Delwinter Semanggia. Saya akan menjelaskan yang pertama itu metode simplex. Yang pertama, definisi. Metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan model pemrograman linear dengan banyak variabel dan kendala untuk menemukan solusi optimal atau maksimum atau minimum. Metode ini bekerja secara iteratif dengan mengubah model matematika menjadi tabel atau tabel simplex dengan melakukan operasi baris hingga solusi optimal tercapai. Cara kerjanya yaitu yang pertama, mengubah masalah ke bentuk baku. Yaitu maksudnya pertama, kendala ketidaksamaan diubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel surplus. Yang kedua itu membentuk tabel simplex. Maksudnya adalah solusi awal yang layak dimasukkan ke dalam tabel yang terdiri dari fungsi tujuan dan semua kendala. Yang ketiga itu melakukan iterasi, yaitu algoritma melakukan serangkaian langkah matematis atau iterasi dengan memindahkan solusi dari satu solusi dasar yang layak ke solusi yang lebih baik secara sistematis. Setiap iterasi bertujuan untuk meningkatkan atau menurunkan nilai fungsi tujuan, tergantung apakah masalahnya adalah maksimisasi atau minimisasi. Yang keempat yaitu mencapai solusi optimal. Maksudnya adalah proses iterasi ini berhenti ketika solusi optimal ditemukan di mana tidak ada perbaikan yang bisa dilakukan. Contohnya yaitu yang pertama itu meminimumkan fungsi tujuan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Kendalanya yaitu x1 kurang 2x2 ditambah x3 lebih kecil atau sama dengan 11. Yang kedua, kendala yang kedua itu min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar dari 3. Kendala yang ketiga yaitu adalah 2x1 kurang x3 sama dengan 1. Pada fungsi kendala yang pertama, untuk mengubah menjadi persamaan harus ditambah variabel slack yang sekaligus digunakan sebagai basis pada tabel awal simplex. Persamaan tersebut menjadi x1 kurang 2x2 ditambah x3 ditambah s1 sama dengan 11. Pada fungsi kendala yang kedua yang bertanda lebih besar, maka harus dikurangkan dengan variabel surplus. Tetapi karena S2 bertanda negatif, hal ini tidak memungkinkan dalam metode simplex karena tidak dapat digunakan sebagai basis pada tabel awal. Untuk itu harus ditambah variabel artifisial A sehingga persamaan tersebut menjadi min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang s2 ditambah a1 sama dengan 3. Soal di atas bentuk standarnya adalah z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Kendalanya yaitu x1 kurang 2x2 ditambah x3 ditambah s1 sama dengan 11. Kendala yang kedua itu min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 kurang s2 tambah r1 sama dengan 3. Kendala yang ketiga yaitu 2x1 kurang x3 ditambah r2 sama dengan 1. Penyederhanaan persamaan yang mengandung variabel artifisial ini akan diselesaikan dengan metode teknik The Big M. Pada teknik ini,
Setiap variabel artifisial dalam fungsi tujuan diberikan penalti M, di mana M merupakan bilangan positif yang sangat besar. Penalti bertanda negatif apabila fungsi tujuan maksimisasi bertanda positif apabila fungsi tujuan minimisasi. Hitungan baris Z, yaitu Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah OS1 ditambah OS2 ditambah MR1 ditambah MR2. Substitusi variabel artifisial dari kendala kedua dan ketiga. Kedua yaitu R1 sama dengan 3 ditambah 4x1 kurang x2 kurang 2x3 ditambah S2. Dari kendala yang ketiga yaitu R2 sama dengan 1 kurang 2x1 ditambah x3. Substitusi ke Z. Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah M dalam kurung 3 ditambah 4x1 kurang x2 kurang 2x3 ditambah S2 ditambah M dalam kurung 1 kurang 2x1 ditambah x3. Z kurang 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 4mx1 dikurang mx2 dikurang 2mx3 ditambah ms2 ditambah m kurang 2mx1 ditambah mx3 ditambah 3m. Z min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah dalam kurung 4m kurang 2m. X1 ditambah dalam kurung min m. X2 ditambah dalam kurung min 2m ditambah m. X3 ditambah ms2 ditambah 4m. Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 2mx1 dikurang mx2 dikurang mx3 ditambah ms2 ditambah 4m. Z dalam kurung min 3 ditambah 2m x1 ditambah dalam kurung 1 kurang m x2 ditambah dalam kurung 1 kurang m x3 ditambah OS1 ditambah ms2 ditambah 4m. Simplex awal terdiri dari Z, R1, R1, dan R2. Variabel dasar Z, X1-nya itu 3 kurang 6M, X2 itu min 1 ditambah 4M, X2-nya itu min 1 ditambah M, X3-nya itu min 1 ditambah 3M, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan min M, R1 0, R2 0. Nilai kanannya itu 4M. Variabel dasar S1 yaitu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 2, X3 sama dengan 1, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 0, R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 0. Nilai kanannya adalah 11. Variabel dasar R1 yaitu X1 sama dengan min 4, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 2, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan min 1, R1 sama dengan 1, R2 sama dengan 0. Nilai kanannya yaitu 1,5. Lalu variabel dasar R2 yaitu X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1, S1 sama dengan 0,
S2 sama dengan 0, R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 1. Jadi nilai kanannya adalah 1. Menentukan kolom kunci. Untuk minimisasi, pilih kolom kunci dengan koefisien Z paling positif. Yaitu mari kita analisis baris Z. X1 sama dengan min 3 ditambah 6M. Maksudnya di sini karena M sangat besar, maka min 3 ditambah M sangat positif. Lalu X2 sama dengan min 1 ditambah M, maksudnya karena M sangat besar, maka min 1 ditambah M sangat positif. Lalu X3 sama dengan min 1 ditambah 3M. Alasannya karena M sangat besar, maka min 1 ditambah 3M sangat positif. Lalu membandingkan X2 dan X3. X3 sama dengan min 1 ditambah 3M. Lebih besar dari X2 sama dengan min 1 tambah M. Karena 3M lebih besar dari M. Yaitu kolom kuncinya adalah sama dengan X3 atau nilai paling positif pada minimisasi. Langkah kedua, menghitung indeks. Rumus indeks sama dengan nilai kanan atau koefisien kolom kunci. Dalam kurung hanya untuk koefisien positif. Baris A 11 garis miring 1 sama dengan 11. Baris B 3 garis miring 2 sama dengan 1,5. Baris C 1 garis miring dalam kurung min 1, itu yang dimaksud dengan minimum. Lalu baris kunci sama dengan C dalam kurung indeks terkecil sama dengan 1,5. Elemen pivot sama dengan dalam kurung perpotongan baris C dan kolom X3. Tabel simplexnya variabel dasar Z, A, B, dan C. Variabel dasar Z X1 3 ditambah 6M, X2 min 1 tambah M, X3 min 1 tambah 3M, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan min M, R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 0. Nilai kanannya itu 4M. Variabel dasar A, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 2, X3 sama dengan 2, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan min 1, R1 sama dengan 1, R2 sama dengan 0, nilai kanannya 3. Variabel dasar C yaitu X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1, S2 sama dengan 0, R2 sama dengan R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 1, nilai kanan sama dengan 1. Indeks yang mempunyai variabel dasar yang mempunyai indeks yaitu A, B, dan C. Indeks A sama dengan 11, indeks B sama dengan 1,5, dan C sama dengan 1. Iterasi pertama, langkah perhitungan bagian A, baris baru C sama dengan baris C garis miring 1. Bagian B, baris baru A sama dengan baris A lama dikurang dalam kurung
koefisien X3 di A kali baris pivot baru. Bagian C, baris baru B sama dengan baris B lama kurang dalam kurung koefisien X3 di B kali baris pivot baru. Bagian D, baris baru Z sama dengan baris Z lama kurang dalam kurung koefisien X3 di Z kali baris pivot baru. Variabelnya itu variabel dasar Z, A, B, dan C. Variabel dasar Z, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1 tambah M, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan M, R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 1 ditambah 3M, nilai kanannya yaitu 1 tambah M. Variabel dasar A, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan min 2, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 0, R1 sama dengan 0, R2 sama dengan min 1, nilai kanannya 10. Variabel dasar B yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan min 1, R1 sama dengan 1, R2 sama dengan min 2. Nilai kanannya itu 1. Variabel dasar C, X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 1, nilai kanannya itu 1. Analisis iterasi pertama, yaitu cek optimalitas atau minimisasi. Pertanyaannya, apakah semua koefisien di baris Z lebih kecil dari 0? X1 sama dengan 1 atau positif. X2 sama dengan min 1 tambah M atau positif dalam kurung karena M besar. S2 sama dengan min M atau negatif. R2 sama dengan 1 kurang 3M sama dengan positif. Artinya belum optimal, masih ada koefisien positif. Lalu mencari kolom kunci baru. Pertimbangan X1 sama dengan min 1 tambah M. Lalu X2 sama dengan min 1 tambah M dalam kurung sangat besar karena M. Kolom kuncinya itu X2 atau karena min 1 tambah M saat M sangat besar. Selanjutnya indeks baru, yaitu rumusnya nilai kanan atau koefisien kolom kunci. Yang pertama baris A sama dengan 10, garis miring dalam kurung min 2 sama dengan min 5 atau dalam kurung negatif tidak valid. Kedua baris B sama dengan 1, garis miring 1 sama dengan 1. Yang ketiga baris C sama dengan 1, garis miring 0 sama dengan tidak terdefinisi. Lalu baris kunci sama dengan B dalam kurung indeks sama dengan 1. Elemen pivot sama dengan 1. Lalu tabel variabel dasarnya ada Z, A, B, dan C. Variabel dasar Z yang pertama yaitu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan min 1, R1 sama dengan 1 kurang M, R2 sama dengan min 1 kurang M, nilai kanannya itu 2. Variabel dasar A itu X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 2, R1 sama dengan min 2, R2 sama dengan 3. Nilai kanannya itu 12. Variabel dasar B sama dengan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan min 1, R1 sama dengan 1, R2 sama dengan 2, nilai kanannya itu 1. Variabel dasar C
X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 1. Nilai kanannya itu 1. Lalu kita analisis itu baris Z sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, min 1, kurang M, dan min 1, kurang M. Untuk minimisasi optimal jika semua koefisien lebih kecil dari 0. X1 sama dengan 1 atau positif, perlu iterasi lagi. Jadi kolom kunci sama dengan X1. Indeksnya baris A, baris B, dan baris C. Baris A sama dengan 12, garis miring 3 sama dengan 4. Baris B sama dengan 1, garis miring 0, yaitu tidak terdeteksi. Baris C sama dengan 1, garis miring dalam kurung min 2 sama dengan min 0,5 atau dalam kurung negatif atau tidak valid. Baris kuncinya sama dengan A. Selanjutnya, bagian A, baris kunci baru A sama dengan baris A lama, garis miring 3. Bagian B, baris B, dalam kurung koefisien X1 sama dengan 0, tidak berubah. Baris C itu sama dengan baris C lama, kurang dalam kurung min 2 kali X A baru. Bagian D, baris Z sama dengan baris Z lama, kurang 1 kali baris A baru. Tabelnya itu mempunyai variabel dasar Z, A, B, dan C. Variabel dasar Z, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan min 1 garis miring 3, S2 sama dengan min 5 garis miring 3, R1 sama dengan min 5 garis miring 3M, R2 sama dengan min 2 kurang M, nilai kanannya itu min 2. Variabel dasar A, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan min 1 garis miring 3, S2 sama dengan 2 garis miring 3, R1 sama dengan min 2 garis miring 3, R2 sama dengan 1, nilai kanannya itu 4. Variabel B, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan min 3, S2 sama dengan min 1, R1 sama dengan 1, R2 sama dengan min 2, nilai kanannya itu 1. Lalu variabel dasar terakhir C, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1, S1 sama dengan 2 garis miring 3, S2 sama dengan 4 garis miring 3, R1 sama dengan min 4 garis miring 3, R2 sama dengan 3, nilai kanannya itu 9. Selanjutnya, semua koefisien di baris Z sama dengan 0, 0, 0, min 1 garis miring 3, min 5 garis miring 3, lalu positif 5 garis miring 3 kurang M, dan min 2 kurang M. Untuk minimisasi semua lebih kecil dari 0, itu optimal. Penyelesaian akhir, nilai variabel keputusan atau nilai kanan. Yang pertama, min X1 sama dengan 4, min X3 sama dengan 1, min X3 sama dengan 9. Lalu substitusikan nilai fungsi tujuan, Z sama dengan min 3X1 ditambah X2 ditambah X3. Z sama dengan min 4 dalam kurung saya ulangi, Z sama dengan min 3 dalam kurung 4 ditambah dalam kurung 1 ditambah 9.
Selanjutnya Z sama dengan min 12 ditambah 10. Lalu Z sama dengan min 2. Jadi nilai minimum fungsi tujuan Z adalah min 2. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan dari penjelasan saya memohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Ya.